channel YouTube kami bersama saya Trioni Setia, dan sekarang saya sudah bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jafar Selasko MKBS, dan Bapak silahkan disapa dulu teman-teman di rumah. Halo sobat-sobat muda, apa kabar kalian? Om harap semua sehat-sehat dan baik-baik semuanya. Oke, terima kasih Om. Sekarang saatnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini, kami sebentar akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, ampunkan segala kesalahan dosa kami yang tidak berkenan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang serius nih teman-teman. Sangat menarik mengenai tentang pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama mengenai apa itu pacaran dan kapan waktu yang tepat waktu kita berpacaran. Sekarang berpacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa? Dan pertanyaan pertama saya nih Pak, tolong Bapak Pendeta jelaskan tentang dasar Alkitab tentang berpacaran dan hubungan seksual, karena kedua hal itu kan tidak dapat dipisahkan. Silakan. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Sobat-sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari berpacaran yang sesuai dengan kehendak Allah sebagai orang yang percaya kepada Kristus tentunya adalah firman Tuhan, tentunya adalah Alkitab. Nah, oleh sebab itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan kepada kita, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti dari ayat firman Tuhan ini Allah mengizinkan manusia itu berpasang-pasangan, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Adam, ya, dia tidak mendapati dirinya yang sepasang dengan dia, yang sama-sama dengan dia. Yang lainnya memang sudah ada berpasang-pasangan, ya, tetapi yang sepasang dengan dia tidak ada. Tetapi di sini kita melihat ayat 18 sampai 19, Tuhan menciptakan Hawa, menjadikan Hawa seorang perempuan yang menjadi penolong, ya. Apa artinya penolong? Ya, penolong berarti memampukan suami untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya penolong. Terus kata sepadan. Nah, sepadan itu artinya sejajar, ya, cocok sama baiknya. Jadi Allah memberikan Hawa kepada Adam yang sepadan, ya, yang sebagai penolong. Nah, itu luar biasa. Ayat firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kalian pun anak-anak muda diciptakan berpasang-pasangan, ya. Memang belum sekarang, tetapi nanti pada saatnya Tuhan akan memberikan kalian teman yang seiman dan sepadan, ya, sebagai penolong yang sepadan. Nah, kita melihat yang lainnya dasar firman Tuhan. Ya, yang lainnya adalah, nah, yang perlu kalian pahami dan mengerti anak-anak muda, dasar tentang seks dalam firman Tuhan. Nah, seks bukan hal yang tabu. Nah, seks adalah keindahan yang diciptakan oleh Tuhan untuk reproduksi dan rekreasi. Namun itu hanya kalian bisa lakukan anak-anak muda hanya dalam konteks pernikahan saja. Di luar pernikahan tidak ada yang namanya persetubuhan. Bisa digarisbawahi ya teman-teman, seks hanya dilakukan dalam pernikahan. Silakan. Oke, mantap. Nah, seks memiliki kekuatan yang dahsyat. Dalam Kejadian 2 ayat 23 dan 24, di situ ada kata menjadi satu daging, ya. Jadi seks bukan merupakan hanya kesatuan fisik, melainkan juga kesatuan emosional. Nah, itu yang kalian pikirkan, psikologis dan rohani. Nah, ia laksana dua kertas, ya, yang ditempelkan. Ketika itu dilem dan ditempelkan dan dirobek, nah, itu akan menjadi hancur, ya. Itu akan menjadi hancur. Jadi seks mengikat tali perkawinan lebih dalam dan lebih erat lagi. Jadi betapa indah Tuhan menciptakan seks itu bagi kita. Namun sekarang seks itu disalahgunakan, ya. Jadi itu luar biasa. Di situ keturunan menjadi berkat di dalam pernikahan. Ya. Terus dasar yang lainnya,
Nah, seks merupakan penemuan dan pencarian seumur hidup. Nah, kitab Kidung Agung adalah gambaran tentang kasih Allah kepada manusia. Itu juga gambaran antara hubungan suami istri yang memang diikat menjadi satu dalam satu ikatan pernikahan yang memang sudah diberkati. Oke, sungguh menarik Ya. ya. Dan yang selanjutnya Bapak, itu kan tadi kita sudah dijelaskan teman-teman dasar Alkitabnya karena manusia tidak baik untuk hidup seorang diri saja, maka disediakan penolong. Ya. Dan yang kedua itu seks hanya untuk pernikahan teman-teman. Dasar Alkitabnya tadi dari 1 Korintus 7 Ya. ayat 3 sampai 5 ya. Dan sekarang pertanyaan saya yang selanjutnya, tolong Bapak jelaskan kiat-kiat yang patut dipertimbangkan dalam berpacaran, karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang, apalagi anak-anak remaja nih yang pacaran bingung pacaran itu sebenarnya ngapain aja, atau pacaran itu apa sih kayak gitu, atau aktivitas pacaran itu seperti apa gitu. Jadi menurut Bapak seperti apa? Oke, terima kasih. Nah, untuk anak-anak remaja, anak-anak muda supaya ingin mempunyai teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau bagaimana berpacaran sesuai dengan kehendak Tuhan, perlu memperhatikan kiat-kiat ya untuk bisa dipertimbangkan dalam berpacaran. Nah, yang pertama, anak-anak muda, jangan berpacaran terlalu dini ya. Terlalu dini itu maksudnya masih bau kencur, masih belum bisa apa-apa tapi sudah berpacaran. Nah, berpacaran adalah suatu persiapan menuju pernikahan. Nah ya teman-teman nih, mungkin anak-anak remaja pada mikir ikutin pacaran biar ikutin tren gitu. Nah ini di sini kuncinya, jangan berpacaran terlalu dini. Ya, ingat ya, buka mata lebar-lebar ya anak-anak muda. Buka mata lebar-lebar sebelum menentukan ya berpacaran ya. Jadi penting, perlu diperhatikan ya. Yang paling utama, cari tahu apakah calon pacar Anda itu mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, coba itu dipikirkan, itu direnungkan. Memiliki sifat yang baik atau tidak pacar Anda, ya. Sesuai dengan kriteria idaman Anda atau tidak. Nah, itu perlu dipikirkan, ya. Jadi jangan terlalu dini, jangan terlalu cepat-cepat untuk berpacaran, ya. Nah, yang kedua, kiat yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu batas berpacaran adalah no sex, ya. Batas berpacaran adalah no sex. Balik ke pembahasan yang tadi ya, hanya untuk sekali saja. Ya. Jadi penting menjaga kekudusan. Ya, anak-anak pemudi, jaga kekudusanmu, ya, jaga keperawananmu. Persembahkanlah itu di hari pertama pernikahanmu. Ya, engkau pemuda, jaga juga keperjakaanmu. Persembahkan juga di hari pertama, di hari pernikahanmu. Jadi itu tidak ada seks dalam pacaran ataupun pertunangan. Terus yang ketiga, kiat selanjutnya dalam perpacaran adalah fokus dalam pacaran hendaknya bukan kepada fisik, melainkan percakapan yang berarti. Jadi anak-anak muda jangan berpikir, jangan pacaran itu pikirannya negatif melulu, atau pikirannya yang macam-macam menerawang kemana-kemana. Akhirnya saat berpacaran itu ya maunya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan. Bukan itu yang utama, ya, bukan itu yang utama. Jauhi pornografi, ya, jauhi pornografi dimanapun juga, karena itu akan merangsang seksualitas saudara. Jadi jaga mata, jaga pikiran ketika berpacaran itu ya. Jadi berpikiranlah yang sehat-sehat, yang positif-positif saja. Jangan berpikiran selalu yang negatif. Fokuslah berpacaran, jangan kepada fisiknya. Ya, jadi teman-teman ya jangan cuma sekedar lihat ganteng atau cantiknya atau bodinya bagus kayak gitu. Dan mungkin ada satu tips dari saya, yaitu jangan berkencan di tempat sepi. Bagaimana Pak Gembala? Ya, benar. Ya, kiat selanjutnya memang seperti itu. Jangan berkencan di tempat yang sepi atau tersembunyi. Cari tempat yang ramai dan dilihat oleh orang. Kalau punya saudara, mungkin perlu bawa saudara yang bisa temani dan untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Terus kiat selanjutnya, ajak pacar itu pergi ke gereja atau menghadiri persekutuan, ya, agar Roh Kudus ya senantiasa melindungi kalian. Jadi penting sekali. Nah, ingatlah prinsip dari perpacaran. Seandainya saya putus dengan dia, ya,
saya melepaskannya dengan kekudusan. Apa maksudnya ini? Jadi saat berpacaran jangan eksploitasi pacar Anda. Ya, jangan diajak bersetubuh pacar Anda. Kalaupun Anda kan memulai pacaran itu kan baik-baik kan? Nah, mengakhirinya juga dengan baik-baik. Jangan dinodai pacarmu. Ya, jangan diperlakukan dengan yang tidak baik pacarmu. Nah, itu hal yang memalukan sebagai anak-anak Tuhan kalau kita melakukan hal seperti itu. Terus kiat selanjutnya, bagaimana kita dalam berpacaran, beritahu orang tua ya atau pembina rohani bahwa kalian sudah berpacaran. Ya, itu penting. Jadi mereka dapat memberikan nasihat atau memberikan jalan keluar ya di dalam berpacaran. Kalau ada masalah-masalah, kalau ada persoalan-persoalan, jadi itu bisa diselesaikan. Jadi dalam hubungan kita itu ya teman-teman, kita tuh perlu peran orang lain juga. Dan selanjutnya nih Bapak Gembala, saya ingin bertanya, kan kita sudah tahu tuh kiat-kiatnya dalam berpacaran. Terus banyak nih anak-anak muda atau teman-teman di rumah yang merasa kok saya sering banget nih gagal dalam berhubungan atau berpacaran. Nah, mungkin kenapa sih banyak anak muda yang gagal dalam berpacaran, atau mungkin mereka sudah mengalami yang namanya toxic relationship, di mana toxic relationship itu adalah pacaran yang tidak sehat. Itu kenapa ya? Ya, itu bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Banyak anak-anak remaja, anak-anak muda itu sekarang ini pacarannya sudah tidak sehat lagi, sudah seperti tidak normal lagi, ya. Nah, salah satunya adalah karena pacaran beda agama, pacaran beda agama. Nah, berpacaran anak-anak muda harus dengan orang yang seiman, ya, mengingat pentingnya kesehatian dan kesatuan dalam hal apa? Dalam kita menyembah Tuhan, ya, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi minta kepada Tuhan, minta pasangan yang seiman, ya. 2 Korintus 6 ayat 14 itu. Jadi jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, visi dan nilai kehidupan yang berbeda akan menimbulkan permasalahan dalam pernikahan. Karena jelas beda prinsip, beda pemahaman. Akibatnya nanti ujung-ujungnya pernikahannya tidak bahagia. Mungkin banyak nih teman-teman yang bakal berdalih ya, bakal banyak yang alasannya, tapi kan kita sudah cocok banget nih, tapi kita cuma beda agama doang, itu pasti bisa karena di luar sana banyak yang kayak gitu. Nah, menurut Om itu kayak gimana ya? Ya. Yang kelihatannya mungkin sekarang ini bahagia banget gitu. Kelihatannya memang seperti itu, tapi kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita junjung tinggi dan sebagainya. Karena bagaimanapun risiko nikah beda agama itu besar sekali risikonya. Ya, awal-awalnya mungkin bahagia, baik-baik saja, tapi nanti akan tiba waktu saatnya menyesal, tidak ada gunanya. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi sebelum anak-anak muda kalian menyesal, ayo cari yang seiman, ya, cari yang sepadan. Nah, terus hal lain lagi mengapa anak-anak muda sekarang banyak gagal dalam berpacaran? Karena tidak serius dalam mempersiapkan, ya, pernikahan dan memasuki pernikahan. Ya, laki-laki banyak terlalu santai, baik mungkin dalam hal belajar, kuliah ataupun mungkin bekerja. Seharusnya kalau mau berbicara tentang pacaran itu sudah harus berani juga berbicara tentang pekerjaan. Harus ada pekerjaan. Apa yang mau dimakan anak istri nanti kalau tidak bekerja? Jadi dari pacaran itu teman-teman sudah harus siap, gitu. Udah siap dalam bertanggung jawab untuk menuju ke pernikahan. Itu dia. Terus selanjutnya, ketidakcocokan dalam kepribadian sehingga timbul pertengkaran yang berkepanjangan dari soal sepele dan serius. Sudah nggak cocok nih satu sama lain ini. Nah, akhirnya hal-hal sepele pun diruncing menjadi masalah besar. Apalagi hal-hal yang serius, ya. Kadang-kadang saat pacaran aja, wah, kamu sudah mengatur saya, ya, kamu sudah mengekang saya dan sebagainya. Itu sudah tidak boleh sama sekali. Sebenarnya belum saatnya kita mengekang pacar kita, ya, tunangan kita belum. Jangan dulu, jangan mendahului. Nah, itu sebabnya makanya gagal banyak anak-anak muda kita gagal dalam berpacaran, apalagi menuju jenjang pernikahan. Jadi itu, carilah calon teman hidup itu yang memiliki kecantikan batinnya, takut akan Tuhan. Jadi
masih mikirin yang sesuai kriteria kita. Padahal yang lebih penting daripada itu adalah kecantikan batinnya atau rohaninya. Ya, terus yang selanjutnya, mengapa banyak anak-anak muda kita gagal juga? Ya, Karena ya perasaan bersalah pada seks pada masa lampau. Nah, banyak anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita sekarang ini tidak kita bisa pungkiri, tidak bisa kita menutup mata melihat keadaan dan situasi betapa bebasnya pergaulan-pergaulan anak remaja, anak muda, sehingga seks bebas itu kadang-kadang menjadi suatu gaya hidup bagi anak-anak remaja, bagi anak-anak muda kita. Sehingga ketika mereka mau masuk jenjang pernikahan, ada perasaan bersalah yang mereka alami. Perasaan bersalah itu adalah suatu kondisi psikologis akibat kesalahan dan dosa yang dilakukan itu seks bebas yang diperbuat pada masa lampau. Itu. Nah, setiap orang memiliki rasa bersalah. Namun firman Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, Ia setia dan adil yang mengampuni kita. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Nah, itu tentang perasaan bersalah, dosa pada masa lampau. Nah, itu yang masih sering-sering dibawa sama anak-anak remaja, anak-anak muda kita. Nah, yang kedua adalah memori. Ya, memori adalah ingatan, merupakan kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali atau dapat diingat kembali. Nah, artinya ia akan tinggal, memori itu akan tinggal, akan bertahan lama dan mudah untuk direproduksi, muncul kembali dalam ingatan kita. Itu sangat susah untuk hilang memori-memori seperti itu. Jadi apalagi menyangkut ya hubungan-hubungan seks seperti itu, solusinya sekali lagi dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi ganti memori-memori kita yang lampau, yang hancur karena dosa itu dengan yang manis, dengan yang indah ya, dengan yang mulia. Nah, ingat Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Makanya kita berdoa ya berdoa kepada Roh Kudus supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Dan yang terakhir, mengapa banyak anak-anak muda kita yang gagal dalam berpacaran dan menuju ke pernikahan? Karena belum adanya kecocokan soal kriteria calon suami atau calon istri. Nah, itu anak-anak muda kalian perlu pikirkan apa kriteria. Ya, sebagai seorang pemuda kalian perlu buat kriteria apa istri saya ke depan. Sebagai seorang pemudi apa kriteria suami saya ke depan. Nah, itu perlu dipikirkan kriteria-kriterianya itu. Terus karena pergaulan yang kurang. Nah, anak muda ya tolong bergaulah dengan semua orang. Ya, kalau kita lagi selesai ibadah itu tolonglah jangan pulang dulu mungkin. Ya, duduk-duduk bercengkrama dulu, berkenalan satu sama lain. Coba wawasan banyak ya, wawasan banyak. Nah, terus ada banyak yang menyerah serta memiliki citra diri yang rendah. Yang mereka menganggap saya tidak laku lagi. Saya sudah berumur, saya sudah tua. Mungkin kalau untuk mengenai citra diri yang rendah ini teman-teman mungkin balik lagi ke pengalaman masa lalu kayak gitu, atau mungkin udah ngerasa umuran gitu. Sebenarnya nggak kayak begitu ya teman-teman. Tuhan pasti siapkan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya gitu. Dan untuk mengenai perasaan atau rasa bersalah di masa lalu tuh bertobat itu adalah satu-satunya kuncinya teman-teman. Dan kita nggak bisa campur adukin ya urusan masa lalu dengan hubungan kita yang akan datang gitu, karena kalau kita jadiin hubungan kita yang akan datang tuh sebagai pelampiasan itu nggak akan jalan baik. Itu aja sih teman-teman. Nah, selanjutnya nih saya punya pertanyaan lagi teman-teman. Bagaimana cara menjalani pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan nih Om? Kan kita sudah belajar nih dari kemarin pacaran itu apa, kenapa penyebab kegagalannya. Sekarang pertanyaannya bagaimana menjalani pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan supaya saya dan teman-teman juga bisa belajar. Oke. Ya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Tadi perhatikan tadi anak-anak muda ya, ada 6 kiat-kiat dalam berpacaran yang perlu kalian pertimbangkan. Dan sekarang ini bagaimana mendapat pacar yang seiman, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, minta tuntunan dari Tuhan dengan berdoa. Jadi banyak-banyak berdoa ya anak-anak muda ya. Sekarang ini buka mata lebar-lebar ya, karena bergumul dan berdoa untuk mencari teman hidup. Tapi nanti kalau sudah menikah, ya tutup mata ya. Siap. Tutup mata, jangan lagi lihat
ya istri orang mungkin atau suami orang, jangan lagi, harus ditutup mata lebar-lebar nanti ketika sudah menikah. Nah, jadi minta tuntunan Tuhan, berdoa banyak anak-anak muda supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian. Terus yang kedua, ya, bagaimana mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, terlibat aktiflah ya dalam kegiatan komunitas di gereja. Menarik sekali. Ya. Jadi untuk mendapatkan teman hidup yang seiman, salah satu kuncinya juga aktif dalam kegiatan pemuda. Ya. Jadi aktif. Terus Selanjutnya, yang terakhir, minta bimbingan dari orang dewasa yang rohani atau dari orang tua kita. Bagaimanapun mereka banyak pengalaman-pengalamannya. Jadi perlu minta banyak bimbingan dan tuntunan. oke, itu saja Om. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan itu kita sudah dijelaskan bagaimana kita menjalani pacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kesimpulannya di sini adalah teman-teman, kalau teman-teman mau masuk ke hubungan yang baru, jangan lupa untuk pertama kita lupain dulu yang sudah lalu, kemudian kita memperbaiki diri kita, terus kita bersandar hanya kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan selalu dan selalu bergantung pada kehendak Tuhan. Itu sih intinya kalau menurut saya. Dan satu hal lagi, seks hanya untuk pernikahan, itu paling penting teman-teman. Dan kita mungkin nggak bisa ikutin tren kayak masa kini ya Om, kita nggak bisa ikutin gaya pacaran anak-anak zaman sekarang gitu, karena kita sekali lagi ingat identitas kita siapa sebagai anak-anak terang. Itu aja. Terima kasih banyak Om atas waktunya, dan semoga teman-teman merasa terberkati atas video ini. Mari kita silakan, saya meminta kesediaan Om untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini. Kami kembali bersama-sama anak-anak muda kami, berdiskusi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Semua anak-anak kami merindukan teman hidup yang seiman, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong mulai kami saat ini untuk kami berdoa, untuk kami bergumul, untuk kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik, teman yang seiman, yang sepadan untuk kami. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Memberkati seluruh anak-anak muda kami di dalam perkuliahan mereka. Tambahkan hikmat, akal budi, kemampuan. Dalam pekerjaan mereka juga diberkati dan disertai oleh Tuhan. Anak-anak muda kami yang belum bekerja sampai saat ini, kami berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan agar mereka mau semangat mencari dan berusaha untuk bekerja. Menolong anak-anak muda kami yang saat ini juga sedang bergumul untuk mencari teman hidup. Kami berdoa agar Tuhan menolong, bukakan jalan, beri teman hidup yang seiman, yang sepadan untuk mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.